Selamat datang kembali di Story Zone, tempat di mana kisah-kisah abadi dari seluruh dunia menjadi hidup. Hari ini, kita akan membawa Anda kembali ke Mesopotamia, tanah peradaban kuno, dengan sebuah cerita penuh kebijaksanaan dan pesan mendalam. Ini adalah kisah Harimtu, seorang tukang kayu sederhana yang mampu mengubah hati seorang raja Serakan dengan kerja keras dan kebijaksanaannya. Simak hingga akhir untuk pesan hidup yang tak terlupakan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya di Story Zone. Pada zaman dahulu, di wilayah Mesopotamia yang terkenal subur, berdirilah sebuah desa kecil di tepi sungai Eufrat. Desa ini dikelilingi oleh hutan cedar yang suci, dihormati oleh penduduk karena dipercaya sebagai tempat tinggal roh-roh alam. Penduduk desa hidup damai meskipun dalam kesederhanaan. Di antara mereka, ada seorang tukang kayu bernama Harimtu. Harimtu dikenal karena keterampilannya yang luar biasa dalam mengolah kayu. Tangannya mampu menciptakan benda-benda yang begitu indah, sehingga orang-orang sering menganggapnya sebagai anugerah Dewa Enke, sang pelindung kebijaksanaan. Namun, yang membuat Harimtu lebih dihormati adalah kebijaksanaannya. Ia sering menjadi penasihat bagi warga desa, meski ia sendiri hidup dalam kemiskinan. Suatu pagi, kedamaian desa terganggu oleh kedatangan utusan Raja Nabatu dari kerajaan besar Guruk. Utusan itu membawa pesan bahwa raja menginginkan sebuah singgasana megah dari kayu cedar terbaik. Namun, perintah itu disertai ancaman. Harimtu harus menyelesaikan singgasana tersebut dalam 7 hari, atau desa mereka akan dikenakan pajak tinggi, dan para pemudanya akan diambil untuk menjadi prajurit kerajaan. Penduduk desa panik dan memohon Harimtu untuk menerima tugas itu. Meski menyadari betapa sulitnya pekerjaan itu, tidak menunjukkan ketakutan, dengan tenang ia berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir, kita harus percaya pada kehendak para dewa." Dengan persetujuan semua orang, ia memulai perjalanan ke dalam hutan cedar. Sebelum memulai pekerjaannya, Harimtu pergi ke sebuah kuil kecil di pinggir hutan, tempat para penduduk desa biasa berdoa kepada Dewa Engking, sang dewa kebijaksanaan dan pelindung air. Ia menyalakan dupa dan mempersembahkan sikat bunga lian sambil berkata, "Wahai Engki yang bijaksana, aku memohon petunjukmu. Bantu aku menyelesaikan tugas ini tanpa merusak keharmonisan antara manusia dan alam." Setelah berdoa, Harimtu merasa lebih tenang. Ia membawa kapak dan peralatan kayunya, lalu masuk lebih dalam ke hutan. Suasana hutan begitu sunyi, seolah-olah para roh sedang mengawasinya. Saat ia mencari pohon yang tepat, seekor gagak hitam besar tiba-tiba bertengger di dahan pohon. Burung itu menatap Harimtu dengan mata tajam. Lalu, gagak itu terbang mendekat, sambil berkata, "Wahai tukang kayu, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Pohon-pohon ini adalah rumah kami, para penjaga alam. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus memberikan sesuatu sebagai pengganti." Harimtu, yang sudah terbiasa dengan kehadiran roh-roh hutan, menjawab dengan penuh hormat, "Aku tahu bahwa aku tidak berhak mengambil ini tanpa izin. Tapi aku berjanji akan menggunakan kayu ini untuk kebaikan, dan aku tidak akan mengambil lebih dari yang kubutuhkan." Gagak itu menatapnya lama, lalu terbang pergi tanpa berkata apa-apa. Harimtu menganggap ini sebagai tanda bahwa ia diizinkan melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa jam mencari, Harimtu menemukan sebuah pohon cedar yang luar biasa indah. Batangnya besar dan kokoh, daunnya tampak berkilau seperti emas di bawah sinar matahari. Ketika ia menyentuh batangnya, Harimtu merasa ada energi hangat yang mengalir ke tubuhnya, dan pohon itu seperti seolah-olah hidup. Tiba-tiba, suara halus terdengar dari pohon itu. "Apakah kau akan menebangku?" Harimtu tertegun, tetapi ia menjawab dengan penuh rasa hormat, "Aku hanya akan menebangmu jika kau mengizinkan. Aku tidak ingin merusak atau mengganggu keseimbangan alam. Aku membutuhkan kayumu untuk membuat singgasana bagi raja."
Tetapi aku berjanji akan memperlakukan kayumu dengan hormat. Setelah beberapa saat, pohon itu menjawab, jika niatmu tulus, ambillah kayuku. Tapi ingatlah, singgasana ini bukan sekadar untuk raja. Jadikanlah ini pelajaran bagi semua manusia, agar mereka tidak lupa pada keharmonisan antara manusia, alam, dan para dewa. Harimtu menebang pohon itu dengan penuh kehati-hatian, memastikan tidak ada bagian kayu yang terbuang sia-sia. Ia mengangkut kayu itu ke desa dan segera mulai bekerja. Selama 6 hari, Harimtu bekerja tanpa henti. Ia memahat kayu cedar itu menjadi singgasana yang megah, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan para dewa. Ia menyisipkan gambar-gambar pohon cedar, sungai Eufrat, dan burung gagak sebagai penghormatan kepada alam. Namun, pada malam ke-6, ia menyadari bahwa singgasana itu lebih dari sekadar simbol kekuasaan. Ia ingin singgasana ini mengajarkan sesuatu kepada Raja Nabatu yang terkenal serakah dan arogan. Maka, ia menambahkan ukiran kecil di bagian belakang singgasana. Sebuah pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca jika raja mau merenung. Pada hari ke-7, Harimtu membawa singgasana itu ke istana Uruk. Raja Nabatu, yang terkenal dengan sifat angkuhnya, sangat terkesan dengan singgasana tersebut. Ia mengelus ukiran-ukiran di singgasana itu dan berkata, "Ini adalah singgasana terindah yang pernah kulihat. Kau benar-benar tukang kayu yang luar biasa. Mulai sekarang, kau akan menjadi pembuat perabot resmi istana." Namun, Harimtu menjawab dengan tenang, "Yang mulia, keindahan singgasana ini adalah hasil dari kerjasama antara manusia, alam, dan para dewa. Saya hanya alat yang menjalankan kehendak mereka." Raja pun terdiam sejenak, lalu duduk untuk kedua kalinya di singgasananya. Ketika ia duduk, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya lembut memancar dari ukiran-ukiran di singgasana itu. Raja merasa seolah-olah ia didesak untuk membaca pesan tersembunyi yang diukir Harimtu. Pesan itu berbunyi, "Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran. Hanya mereka yang memimpin dengan adil, melindungi rakyatnya, dan menghormati alam, merekalah yang akan dikenang selamanya." Membaca pesan itu, Raja Nabatu merasa malu. Ia menyadari betapa banyaknya kesalahan yang ia lakukan selama ini. Ia telah memerintah dengan tangan besi, menindas rakyatnya, dan merusak alam untuk memenuhi ambisi pribadinya. Sejak hari itu, Raja Nabatu berubah. Ia mulai memimpin dengan kebijaksanaan dan belas kasih. Ia mengurangi pajak rakyat, memperbaiki irigasi, dan melarang penebangan pohon cedar secara sembarangan. Ia bahkan memberi penghargaan kepada Harimtu berupa tanah dan peralatan baru untuk usahanya. Harimtu kembali ke desanya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak merasa bangga atas hasil kerjanya, tetapi ia bersyukur karena dewa-dewa telah membimbingnya untuk membawa perubahan. Desa mereka juga mendapat keuntungan dari kemurahan hati raja, dan penduduk hidup lebih damai. Harimtu mengajarkan kepada dunia bahwa kebijaksanaan dan kerendahan hati mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Singgasana cadar itu bukan sekedar karya seni, melainkan simbol hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan para dewa. Di akhir hidupnya, Harimtu dikenang bukan hanya sebagai tukang kayu yang luar biasa, tetapi juga sebagai seorang bijak yang membawa perubahan besar melalui kerja keras dan pengabdian. Desa kecil tempat ia tinggal akan terus hidup dalam kedamaian, dan kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kebaikan dan kebijaksanaan akan selalu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.